Karena sebagaimana orang Islam menginginkan supaya seluruh dunia, termasuk Asia, Indonesia, mengalami rahmatan dari Tuhan, rahmatan lil alamin yang menjadi gelar, yang menjadi julukan Islam, yang saya pernah dengar dan sering dengar. Mereka dengan keyakinan itu, kalau orang jadi Islam, mereka akan menerima rahmat Allah. Ya, dunia ini akan penuh rahmat kalau semua diislamkan. Dan itu sebabnya itu yang mendorong mereka untuk melakukan islamisasi. Dan ini gaya misionarisasi Islam. Dan saya hormati itu. Ya. Tetapi saudara-saudara, di sisi lain, jujur saja, saya merasakan kengerian tanda kutip. Karena apa? Proses islamisasi Asia dengan membawa anak-anak belia, anak-anak di bawah umur, orang asli Papua, untuk diislamkan, dibawa ke pesantren di Bekasi, di Jawa Barat. Itu gerakan yang terstruktur, sistematik, dan masif yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ustadz Fadlan Garamata. Dan saya bilang, kekerasan atau dengan menghadang mereka atau lalu melakukan hal-hal yang, oh tidak, bukan itu. Saya anti kekerasan. Saya orang yang anti hal-hal yang anarkisme sifatnya. Ya, saya nggak mau. Ya, apa yang saya maksudkan? Gereja jangan terlalu banyak urus yang bukan bagian gereja, urusan gereja. Gereja mestinya meletakkan dasar iman yang kuat kepada orang-orang asli Papua, menumbuhkan mereka dalam iman dan kasih karunia Tuhan Yesus. Itu urusan gereja. Ya. Supaya umat Tuhan itu digembalakan dengan baik dan benar, digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran sejati yang bersumber dari Tuhan, kebenaran yang memerdekakan. Bukan penyelenggaraan ibadah biasa-biasa saja. Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat supaya saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca dan mereka tertarik dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Dan saya mau kasih tahu, saya nggak mau tahu apakah ada politisasi untuk islamisasi juga ikut di dalam politisasi Papua. Ya, Papua sengaja dimiskinkan menurut isu banyak orang-orangnya supaya apa? Datang para ustadz, datang para habaib, datang para ulama menawarkan kesejahteraan, lalu mereka ditawarkan pindah iman. Ya, lepaskan Yesus, jadi Islam, lalu mereka dijanjikan dihidupkan baik-baik, dibiayai sekolahnya dan sebagainya. Lebih dari 3 dekade, Ustadz Fadlan menyiarkan dan mengislamkan ribuan orang Papua, hingga ia diberikan julukan Ustadz Sabun Mandi. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan, dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah, dan membiarkan anak-anak tidak dididik dalam pokok-pokok Alkitab sejak usia dini. Ya. Lihat, mereka tidak diberikan kesejahteraan. Kalau Anda bilang, ya itu kan pemerintah. Loh, emangnya Ustadz Fadlan dengan semua tim islamisasinya itu adalah pemerintah? Bukan. Gereja bertanggung jawab mengurus kesejahteraan anak-anak gereja, anggota jemaat. Sorry. Ya, terutama meletakkan dasar iman. Dasar iman yang benar, dasar iman yang teguh. Hidup dengan penuh kasih dan kepercayaan penuh, berserah kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak digoyahkan dengan bujuk rayu Ustadz Fadlan.
dengan menawarkan segala macam janji kesejahteraan hidup dan sebagainya. Ya, enggak salah kalau misalkan Ustadz Fadlan lalu melakukan islamisasi selain berdakwah, tapi juga menjanjikan kesejahteraan. Itu sangat ampuh emang. Karena itu saya mau katakan bahwa itu kayaknya mengikuti jejak Kristus. Karena Kristus berkhotbah meletakkan dasar kebenaran, tapi di lain waktu Yesus kasih makan 4.000 orang, Yesus kasih makan 5.000 orang, ya, Yesus menyembuhkan yang sakit, Yesus merawat mereka. Ya, ini kayaknya diikuti Ustadz Fadlan, sedangkan gereja kayaknya tidak mengikuti jejak Kristus. Jadi saya bingung ini. Ya, mungkin ada yang bilang, enggak semua gereja. Oke, tidak masuk gereja Anda lah, kalau Anda memang merawat orang-orang asli Papua dengan baik. Ya, tetapi ada berapa gereja yang memperdulikan kesejahteraan anak-anak kita, lalu mengatakan, ya gereja juga tidak mampu. Terus mereka mampu. Kan gereja bisa cari sponsor loh. Gereja cari donasi lah. Ya, banyak orang-orang Papua yang kaya, orang-orang asli Papua. Kalau perlu gedor itu Freeport. Minta supaya juga warga gereja itu diurusi sama Freeport. Kalau memang untuk urusan Freeport sih, untuk urusan anak-anak, kesejahteraan orang asli Papua, saya yakin Freeport pasti menyediakan itu kok. Jadi saudara-saudara, apa yang saya ingin katakan kepada kita pada kesempatan jurnal hari ini, untuk menegaskan kepada kita bahwa jangan salahkan saudara-saudara yang ingin mengislamkan Asia, ingin mengislamkan Papua karena masuk dalam wilayah NKRI. Ya, bukan salah mereka. Kalau saya mengatakan salah gereja, karena gereja tidak urus umatnya. Gereja tidak urus warganya. Gereja sekarang banyak pencitraan diri di media sosial. Untuk apa? Ya emang nggak ngerti saya. Ya, pendeta sudah kayak selebriti. Lalu urusan kepentingan pribadi pendeta banyak yang terjadi seperti itu. Mau di Jakarta, di Indonesia, di Papua. Ya ini otokritik. Saudara-saudara yang kekasih, saya terus terang, hati saya sakit lihat ini saudara-saudara saya asli orang Papua ini, orang asli Papua. Masa seperti ini? Saudara coba bayangkan saja nih. Ya. Seperti ini. Kalau mau diperbesar lagi coba lihat. Ini. Ada banyak kalau saudara lihat. Saya juga pernah pergi ke sana. Justru ya, orang-orang Islam di Papua itu kelihatannya terawat sekali. Sangat terawat. Yang paling menyedihkan banyak orang-orang pendatang di Papua, ya, yang bukan orang asli Papua, buka gereja, buka penggembalaan di sana, tapi urusannya apa? Untuk menggembalakan orang-orang pendatang juga. Terus senternya apa? Orang-orang kayanya. Ya lalu untuk apa? Ya saya nggak tahu. Keuntungan pribadi pendeta kah? Sinode kah? Dan sebagainya. Tapi orang asli Papua nggak dijangkau. Ya orang asli Papua ya gerejanya sendiri. Mereka nggak mau berbaur. Orang pendatang di Papua nggak mau berbaur. Saya berkali-kali datang di Papua. Jangan Anda pikir saya nggak tahu Papua, saya nggak ngerti Papua. Saya tahu Papua, saya ngerti Papua. Banyak orang bilang Pak Yosua cuma ngomong nggak pernah ke Papua. Lu jangan sok tahu. Saya aja tewu nggak sok tewu. Saya berkali-kali mau ke Nabire, ke Bia, ke Manokwari, ke Jayapura. Saya sudah pernah sampai ke Timika, Mimika, Tembagapura, masuk ke Freeport. Mau kemana lagi? Mau di Kaimana paling pinggir, Raja Ampat, saya sudah masuk semua. Saya sudah lihat kehidupan itu secara nyata di sana. Dan saya masih percaya bahwa Ustadz Fadlan dan kawan-kawannya dalam gerakan Islamisasi Asia termasuk merambah West Papua, mereka punya hati nurani murni untuk mengislamkan orang asli Papua sesuai keyakinan kepercayaan mereka untuk membawa rahmat ilahi kepada orang-orang asli Papua. Dan dengan keyakinan itu mengatakan kalau orang asli Papua semua yang istilahnya orang Indonesia
yang orang Papua ini, karena bagiannya adalah Asia, mereka juga menjadi Islam, dapat menerima rahmat Tuhan, dia akan mendapatkan pahala dari sorga. Itu keyakinan mereka. Kita nggak bisa salahkan. Saya nggak pernah salahkan orang-orang yang memurtadkan orang Kristen dari Yesus. Saya nggak pernah salahkan mereka. Yang saya selalu salahkan kita. Pendeta-pendeta, gembala-gembala salah. Gereja salah. Kenapa mereka bisa hilang? Kenapa mereka bisa lepas? Lalu ada lagi teori teologi yang paling kurang ajar yang mengatakan, ya itu berarti mereka bukan orang terpilih. Ngaco kamu. Waktu mereka di dalam, kalian bilang terpilih. Oh, ini orang terpilih. Ya, uangnya dikasih masuk di kolekte. Oh, itu uang terpilih. Tapi begitu mereka murtad, melepaskan imannya, kalian bilang itu mereka bukan orang terpilih. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan terlalu sinis kita dengan tricky, saya mau katakan. Kekristenan itu harusnya tulus, polos, apa adanya, jujur di hati. Jangan bicara sok rohani, penampilannya rohani. Memang orang model saya ini, memang orang bilang, Pak Yos ini kayak nggak kelihatan pendeta. Nggak masalah, Tuhan tahu hati saya kok. Apa yang saya yakini? Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, berdasarkan kata Alkitab, ada garansi keselamatan. Pendeta bertanggung jawab, gembala bertanggung jawab. Tapi saya melihat banyak gereja melakukan pembiaran, ya. Apalagi yang hilang itu, yang tidak masuk gereja itu domba yang kayaknya tidak bisa memberikan apa-apa, ya. Bahkan menjadi beban gereja. Kalau dia hilang juga nggak dicari. Tapi coba, ya, domba-domba tambun, yang persembahannya, perpuluhannya besar-besar. Wah, itu nggak muncul satu hari aja, satu minggu aja, langsung telepon, pendetanya datang. Coba kalau yang domba-domba krus kering krempeng kayak begini nih, datang nggak? Saya sedih. Saya berdoa supaya banyak pendeta bertobat. Saya terkejut ketika buka-buka ini untuk melihat situasi dan kondisi terbaru, terakhir tentang Papua. Saya mendapati, waduh, saya memang pernah dikirimi hal ini. Tapi ketika saya melihat lagi, waduh, ini gerakannya, dan ini akan bertahap terus. Dan Ustadz Fadlan berkata dalam video ininya, di YouTube, Anda bisa cari sendiri. Saya nggak karang-karang. UFG bilang begini, generasi emas dari ujung timur Indonesia harus difokuskan untuk Islam. Siapa mereka generasi emas itu? Adalah generasi-generasi yang seperti ini yang saya tunjukkan nih. Anak-anak di bawah umur muda belia. Mereka itu kayak tabula rasa, kertas putih. Yang kalau dimasukkan tinta apa, mereka tidak akan hilang itu. Terus, mereka cari bibit-bibit baru di seluruh tanah Papua. Lalu mereka bawa ke pesantren. Mereka Islamkan di tanah Papua. Mereka, mau dibilang ini marah kudus, atau marah apapun, saya mau katakan saya marah. Karena jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang yang murtad, melepaskan imannya dari Yesus. Saya sedih sekali. Makanya saya nggak tahu. Terserah Tuhan.